Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Kami sekarang sesi kedua. Ya, semalam sesi pertama di luar. Di sesi kedua kami sekarang masuk di dalam Museum Sejarah Al-Quran. Ya. Dan ini bagus terkait referensi laboratorium PAI aspek Al-Quran. Saya ditemani dengan Mbak Rahmadina. Mbak Rahmadina, beliau alumni dari Unimed, jurusan sejarah yang akan mendampingi kita. Bapak Ibu, ini adalah peta yang kita sebut situs Bongal. Ternyata menurut Mbak ini Bongal itu adalah kaki bukit ya Mbak ya. Nah, kaki bukit. Jadi di sekitaran ini kaki bukit ini. Ya. Nah, dari kota, kalau Tapanuli Tengah ibu kotanya apa? Sekarang Tapanuli Tengah bagus ya. Nah, kalau dari Tapanuli Tengah kemarin itu dari Barus sekitar 3 jam ke daerah museumnya. Kemarin 3 jam, jadi 6 jam. Jadi kalau kita dari Barus 3 jam ke kotanya, ke sekitaran pinggiran ini, baru 3 jam lagi karena kita akan menyeberang ini penduduk ini. Ini desa Jago-Jago. Kemarin museumnya di desa apa itu ya? Desa Jago-Jago. Berarti saya dengan tim 17 orang sudah berada di desa Jago-Jago. Saya kemarin naik dari sini masuknya. Sudah beli. Berarti kalau dari desa Jago-Jago pas kita mungkin 2 jam 3 jam ini. Dari sini kan jauh ini ya. Jadi di sini ini kaki kaki Bongal ya. Bongal itu apa artinya Pak? Dulu juga kita Bongal itu. Tapi dia kaki Bongal berada di desa Jago-Jago. Desanya desa Jago-Jago. Di sini museumnya. Kecamatannya apa ya? Kalau desanya Kecamatan Badiri ya, ingat saya Kecamatan Badiri ya, kabupatennya Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kita dapat informasi terbaru ini yang belum pernah saya dapatkan karena ternyata di kaki situs Bongal ini sudah ada galeri situs Bongal dibangun tahun 2025. Galeri situs Bongal bantuan Direktorat Sarana Prasarana Kementerian Kebudayaan 2025. Nah, insya Allah nanti kita kemari ya, supaya kita bisa langsung lihat bagaimana suasananya. Nah, ini adalah lautan apa nih Pak? Dari Samudra Hindia. Iya, ini Samudra Hindia ya. Di Samudra Hindia ini mau ke pemandangan alam kawasan situs Bongal ya. Ini memang masih alamiah dan di sini dulu tahun 2000-an, tahun 2020 atau 2021 itu lagi tren apa Mbak? Orang cari batu cincin. Dulu kan sempat viral ya batu cincin. Jadi warga-warga yang ada di sini Mbak, mereka kemari sebenarnya mau mencari batu cincin seperti di Aceh kan. Ternyata mereka ketemu apa tadi? Koin, ketemu koin, kemudian ketemu ini bangkai kapal. Ini karena mereka masuk ke hutan, lihat dikorek-korek-korek, ternyata ketemu skip kemudi kapal di zaman dahulu. Jadi ini lalu lintas internasional dulu Bapak Ibu dari seluruh dunia ya, yang jelas dari India, dari Cina, dari Arab. Ini saya kira bagus untuk pendalaman PAI. Baik, kita lanjut ya. Lanjut kemari. Saya tertarik dengan ini Mbak, karena ini banyak guru, banyak yang nggak paham. Ini tadi boleh dipegang Mbak? Boleh. Bantu Mbak. Ini namanya apa Mbak? Ini cairan pohon kapur yang sudah diekstrak menjadi minyak kapur. Ini cairan pohon kapur ya, dan istilah kapur barus itu sebenarnya itu udah pengelolaan melalui kimia. Jadi sebenarnya inilah minyak kapur itu, minyak kapur yang berada di Barus. Barus itu tadi kan ibu kota di Tapanuli ini ya, Tapanuli Tengah ya. Nah, ini minyaknya. Nah, ini diambil dari pohon itu, nanti pohonnya kita lihat. Jadi dia ada berbentuk cairan, ada juga berbentuk getah. Ini apa bacanya Mbak? Umbil itu apa? Itu apa namanya? Kalau di minyak itu ada proses penyulingan beberapa kali. Ini umbil yang tebunya. Gitu. Saya juga kurang tahu. Umbil tebu dari Pohon kapurnya. dari pohon itu ya. Ya, ini yang jelas ini dari pohonnya ya. Iya. Ini sebelah ini yang tengah apa? Sama, ini umbil suka ini Jadi kapur. ini sama. Ini cairan ini lengket ya. Saya tadi agak dia macam lem. Karena ini getah dari pohon itu ini. Dia sifatnya getah, jadi bisa bentuk cairan, bisa bentuk macam karet-karet dan lain sebagainya ini.
tengah ini apa Mbak? Sama itu minyak kapur juga. Ini Minyak kapur ekstraknya ya? ini kan ini penyulingan pertama, penyulingan kedua kayak gitu Pak. Ini Mbak dapat langsung dari sana ya? Iya, ada peneliti dari Pak atau Oh, ada Kabupaten peneliti Bogor. ya, Iya. membuat. Ini apa ini? Ini minyak yang bukan dari sini Pak. Oh. Ini? Ini adalah gerabah karya dari museum situs ini, Museum Al-Quran waktu itu membuat semacam kegiatan membuat keramik gabah dari situs Bongal. Oh, dari tanah di sana ya? Enggak tanah sini, tapi kita tiru dari artefak situs Bongalnya. Oh, berarti di situs Bongal itu ketika tadi kita di awal cerita dikorek dapat seperti ini ya? Iya. Miniatur apanya ya? Apa namanya contohnya ya? Iya, tapi yang kita buat kecil. Dan ini di situs Bongal kita juga temukan artefak gerabah. Sebesar ini? Ada yang besar, ada yang kecil. Oh, iya. Nah, jadi kita buat meniru itu. Iya, artinya ini dulu zaman dulu mungkin digunakan macam-macam, bisa Iya. untuk minum, bisa untuk yang lain-lain. Ini contoh ternyata dahulu sudah ada ditemukan di apa ya? Di Bongal tadi tahun 2020 ya. Nah, di sana menariknya ditemukan ini. Ya, Mbak ya. Iya, koin Islam. Ini koin yang tadi kita di luar, ini koin apa ya? Koin Islam tertua pada masa dinasti Umayyah. tahun 79 Hijrah. Ya, dan koin ini sudah ada ditemukan di situs Bongal di desa apa tadi? Desa Jago-Jago. Jago-Jago, Tapanuli Tengah. Nah, ini asli Bapak Ibu. Coba di zoom itu. Yang dari dekat tuh ke lagi ini kameranya didekatkan. Nah, itu Bapak Ibu isinya seperti ini. Tadi udah kita jelaskan la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu la syarikalah gitu. Kemudian ini koin sisi belakangnya tadi udah kita jelaskan, di pinggirnya tadi di luar udah kita jelaskan. Surah Al-Qur'an pertama yang sampai ke Indonesia tertera pada koin Umayyah. Surah Al-Qur'an pertama. Surah apa? Ada surah Al-Ikhlas di belakangnya itu. Pak. Surah Al-Qur'an pertama yang sampai ke Indonesia. Ini tuh Oh, Allahu Samad. Iya, ini Pak yang sama Pak. Nah, ini. Apa itu? Allah Ahad As-Samad. Oh iya, Surah Al-Ikhlas. Ya, itu ada di koin. Tadi kita udah jelas. Ini koin Umayyah ini dibuat di Basrah tahun 79 Hijrah. Ya. Tapi ditemukan di situs Bongal tahun 2019. Itu ditemukan. Ya berarti kan koin itu sudah ada zaman dahulu kala udah masuk ke Sumatera. Ya, berjarak ribuan kilometer, belasan abad. Koin terkubur lumpur, belasan abad, koinnya udah belasan abad di situ. Koin terkubur lumpur ini merombak narasi sejarah kedatangan Islam di Indonesia. Jadi kurikulum itu harus sudah dirubah dengan adanya penemuan situs Bongal tahun 2021. Sementara kurikulum sejarah masuk Islam di Indonesia itu kan tahun 73 kalau nggak salah dibuat konferensinya. Ya, jadi ini merupakan temuan baru. Nah, ini koin Abbasiyah. Kalau ini di Mekah dan ini juga udah ditemukan, ya itu dia numismatik apa Mbak ya? Numismatik itu tulisan Islamnya itu Pak? Numismatik penulisan Islam koleksi museum. Nah ini koin Abbasiyah Mekah, koin sisi depannya itu ini agak susah dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini udah kita jelaskan ya. Ya. Kemudian ini tentang organisasi Al-Wasliyah ya. Saya kebetulan dulu dikader di sini di organisasi sekolah, saya juga di Al-Wasliyah saya dulu selama 9 tahun madrasah diniyah. Kemudian ini di tempat lain orang belum berani ucapkan merdeka. Nah, bayangkan Bapak Ibu di tempat lain tahun 1916 orang belum berani mengucapkan merdeka. Di Medan, nah ini Medan Bung. Di Medan tahun 1916 Syarikat Islam bahkan memberi nama korannya Benih Merdeka. Luar biasa Sumatera Utara ya kan. Belum berani orang bilang kata merdeka, 1919 orang Medan udah buat koran malah namanya Benih Merdeka. Cokroaminoto juga menulis di koran pertama yang menggunakan kata merdeka untuk nama korannya. Ini nggak ada di kurikulum sejarah kita nih ya. SD, SMP, SMA, SMK nggak ada kan? Ahli sejarah kan? Nggak ada kan? Jadi tolong sejarah diluruskan bahwa orang Medan sudah berani buat koran Benih Merdeka 1916. Ini tokoh-tokoh penting sejarawan dan ulama dalam seminar
masuknya Islam ke Indonesia. Ini yang saya bilang tadi. Jadi berdasarkan seminar inilah dibuat di buku kurikulum masuknya Islam ke Indonesia. Hasil seminar ini katanya tahun berapa ya? Tahun berapa di sini seminar masuknya Islam di Indonesia? Mereka menyatakan Islam masuk di Indonesia kalau nggak salah abad ke-11 kalau nggak salah. Padahal kalau berdasarkan koin itu abad 9 udah masuk Islam, abad ke-7 ya. Abad ke-7 udah masuk Islam. Jadi bukan abad ke-11 tapi abad ke-7. Ini dia sejarah masuknya Islam ke Bandar Baru Sumatera Utara. Wah, ini buku bagus ini, Mbak. Apa itu? Ini waktu seminar itu ya? Iya, seminar itu salah satu narasumbernya itu ada Iya. Damau Raksa. Ini bukunya ya. Ini tokoh-tokoh yang hadir, sejarawan ulama seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia tahun 1993 ada Muhammad apa itu? Muhammad Said, Buya Hamka, Mukti Ali, Hasbullah Bakri, Abdullah bin Nuh, Arsyad Tolib Lubis, Mansur, Abu Bakar Aceh, terus ada Damau Raksa, terus Tuanku Hashim, Ani Idrus, Deki Nasution, terus? dan Tujimah. Ini nggak ada di buku sejarah, termasuk itu ada Usman Peli, satu-satunya tokoh yang masih hidup hingga saat ini ketika ini dibuat. Jadi Bapak Ibu ini tolong dimasukkan dalam buku sejarah dong, bahwa ada seminar yang sangat monumental untuk menentukan Islam masuk ke Indonesia. Meski ini bisa juga dinasah ya dengan hasil temuan Bongal tadi. Ya, jadi Islam udah masuk di abad ke-7 ya. Itu berdasarkan Bongal ya? Iya, berdasarkan. Abad ke-7. Ya, ini Bapak Ibu buku-buku favor tentang itu. Ini menarik. Kemudian ini tentang haji ya. Saya kira udah biasa. Kemudian Tuan Syekh Abdul Wahab Kuku. Ini siapa ini? Saya baru dengar. Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab, seorang ulama pejuang asal Tanjung Balai, Asahan ya, yang dihukum mati oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu Bapak Ibu, tokoh-tokoh ulama-ulama kita. Bayangkan dihukum mati, harusnya nama beliau ini harusnya jadi nama pahlawan nasional ini. Apakah ini udah jadi pahlawan nasional, Mbak? Abdul Wahab ini. Karena lihat di sini beliau, bayangkan dihukum mati. 7 butir. Waktu itu pernah diusulkan. Nah, pernah diusulkan, itu 7 butir peluru untuk negeriku. Berarti dia, Profesor, berarti dia ini Bapak Ibu di penjara apa ini? Lulusan Al-Azhar. Kemudian mana tadi? Ditembak mati, Mbak. Yang dihukum mati oleh pemerintah kolonial Belanda. Eksekusi dilakukan 24 Agustus tahun 1947. Ini buku-buku Hamka saya sudah baca itu. Hamka di bawah naungan Ka'bah saya sudah baca. Ini kenang-kenang. Kebetulan Mbak, disertasi saya tentang Hamka. Tesis saya tentang Hamka judulnya adalah Metodologi Pendidikan Islam Studi Banding antara Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, namanya Hamka. Kebetulan itu tesis saya, ya. Buya karena beliau dari Sumatera Barat. Ini Irsyad Tolib Lubis. Nah, ini buku beliau udah banyak saya baca. Irsyad Tolib Lubis, ini Muhammad Arsyad Tolib Lubis, pejuang ulama penulis. Nah, banyak bukunya. Antara lain saya udah baca bukunya Qawaidul Fiqih, buku fikih, ya. Karena saya kebetulan sekolah di Al-Wasliyah dan ini salah satu pendiri Al-Wasliyah nih. Ia dikenal dengan tokoh penting dalam organisasi Al-Jamiatul Wasliyah. Nah, ya, serta aktif dalam mengembangkan pendidikan dakwah dan pemikiran Islam di Medan sebagai ulama yang produktif. Banyak bukunya Bapak Ibu. Saya ini udah baca, ini Kristen dan Islam pernah saya baca. Ya. Tapi sayang, Mbak, tolong sampaikan ke pengelola Mbak. Masih banyak buku-buku Arsyad Tolib Lubis digunakan di kurikulum di madrasah-madrasah di Sumatera Utara, karya-karya beliau. Arsyad Tolib Lubis itu mohon bisa dimasukkan di sini, banyak bukunya. Masih bisa. Masukkan situ pun kurang ini tempat kita. Sampaikan ke Pak Bobi, harusnya ditambah ruangannya ya. Masa Al-Quran ruangannya segini ya kan? Di semuanya apa nih? Ini Ahmad adalah Baki. Ahmad Baki. Wah, ini nasyid ya, seni Iya, Islam. iya. Ya, seni Islam ini terkenal beliau. Kalau nggak salah lagu yang paling terkenal apa ya?
lagu yang ini Bila Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil. Benar ya? Iya. Iya. Yang pengarangnya ini Iya. Ahmad Baki. Kalau saya Ahmad Taufik. Ya, ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang menarik ini artefak ya. Ini dari mana nih? Situs Bongal. Nah, ini yang tadi dari kaki bukit Bongal itu ditemukan ini. Ini mungkin tempat minuman ya. Nah, ini udah ini berbagai komponen, ada tenunan, kayu hulu senjata, artefak keagamaan, ini alat-alat medis. Ya Allah, udah ada alat-alat medis. Berarti ini mungkin dibawa orang-orang Arab itu ya. Dan jadi abad ke-9 ya. Ya sekitar abad 7. Udah masuk ini alat-alat medis ke ini menarik nih. Coba alat-alat medis yang ditemukan di situs Bongal. Nih, sayang saya nggak bisa baca nih isinya apa aja nih. Ini kalau bisa maunya dibuat barcode. Oh, ini ada barcode. Coba barcode-nya biar nanti di teman-teman barcode. Ini barcode. Bagus barcode-nya. Oke, lanjut. Videonya masih lanjut kan? Ini artefak ya. Bongal juga ya? Iya, Bongal Ini semua. Bongal. Ya, Dan saya dapat informasi bahwa sebenarnya banyak sekali masyarakat mendapatkan artefak-artefak. Tapi sayangnya mereka jual tak kemana-mana sampai ke luar negeri. Nah, akhirnya pemerintah daerah mungkin nggak keterbatasan anggaran dan aturan. Tapi alhamdulillah BRIN dan pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk membeli. Ini dibeli nih dari masyarakat ini. Ya, nah ini ditemukan artefak. Ini juga ya. Ini dia galeri situs Bongal. Tuh kalau kita lihat tuh Gunung Sitoli, itu Sibolga. Baru kemarinya Tapanuli Tengah ya. Singkuang, Padang Sidimpuan, Sipiro, Siabu-abu. Jadi dia tidak jauh dari Sibolga. Malah kalau Barus agak jauh Mbak ya. Itu Barusnya di atas ya kan. Berarti dia dekat dari Sibolga sekitar mungkin 1 jam 2 jam mungkin. Dan kami dari tim baru pulang dari Sibolga, ada acara musyawarah daerah Apai di kota Sibolga. Ini Bapak Ibu ya, masih ini Mbak apa nih? Ini juga temuan dari situs Bongal, ini manik-manik, ini juga alat medis, ini adalah botol parfum. Jadi Bapak dan Ibu, bayangkan pada waktu itu berarti kan di abad 9 ya. Itu ternyata di situs Bongal tadi ditemukan alat-alat medis. Ini apa Mbak? Alat medis. Alat medis juga lagi, kemudian hiasan-hiasan. Jadi saya bisa berpendapat bahwa pada masa itu situs Bongal itu udah jadi pelabuhan dunia, lalu lalang kapal-kapal dari seluruh luar negeri. Jadi bayangkan betapa situs Bongal itu merupakan peradaban yang harus kita kembali kita hidupkan. Dan terima kasih kepada Pak Insinyur Akbar Tanjung, beliau mantan Ketua DPR RI dan mantan Ketua Umum Golkar Nasional. Beliau mendirikan perguruan tinggi di Barus dan salah satu jurusannya adalah terkait dengan ini. Mungkin beliau itu ingin menyelamatkan peradaban Barus. Saya kira pemerintah pusat harus mendukung pendirian perguruan tinggi itu. Dan saya nggak tahu apakah sudah selesai bangunannya ya. Ini kitab karya ulama Sumatera Utara ya. Jadi ulama-ulama Sumatera Utara terkait dengan Al-Quran di sini sudah ada ya. Nah, nanti kita akan lihat selanjutnya Al-Quran terjemahan ulama Medan. Jadi bayangkan di Medan ini ulamanya tahun 1938 dan Binjai 1941 sudah ada menerjemahkan ini ya Al-Quran, dan ini ada juga semacam buletin. Ini MTQ pertama tahun 1946 di Asahan. Nah, ini yang menarik ini. Ini udah mushaf Al-Quran kuno 15 juz tahun berapa nih Mbak? Hah? Yang hilang yaitu dari surah Al-Fatihahnya hilang hingga Al-Baqarah. Jadi sebagian sudah hilang tapi belum bisa ditelusuri, dan ini tulisan tangan ya Mbak ya? Ini cairan apa Mbak? Itu untuk salah satu konservasi kita. Dengan adanya air ini, nanti air ini akan menguap, jadi Al-Quran tetap lembab dan tidak terlalu kering. Suhunya ya? Kalau dia kertasnya terlalu kering, dia kalau saat kita balik itu berarti nanti air ini diisi lagi? Isi ulang, iya. Sekali seminggu kita isi ulang. Masya. Pahalanya besar banget lah.
Ini Al-Quran ya Bapak Ibu. Sayang, ini tulisan tangan loh. Ini dari mana Mbak? Ulama di Medan atau apa ini ya? Iya, ulama di Medan yang menulis ulang kembali dari Al-Quran. Masya Allah, ulama Medan ya. Luar biasa. Yang sana juga ya Mbak ya? Iya, semuanya Tulisan sama. tangan, Iya, itu semuanya tulisan sama. tangan. Iya. Dan ini adalah Al-Quran yang termasuk sebenarnya baru, cuma sudah nggak ditemukan lagi susah ya menemukan di pasaran. Itu ada kalimat wal yatalattaf, yaitu ada hubungannya dengan salah seorang yang dibunuh dan darahnya itu netes di Al-Quran, maka itu untuk mengingat sejarah beliau. Ini mushaf Al-Quran kuno, barus dengan iluminasi khas Minang. Tahun berapa ini? Umurnya itu sekitar usianya aja 250 tahun, tapi tahun dibuatnya kapan itu kita Ya Allah, ini udah 250 tahun, berarti kalau dihitung dari sekarang sekitar berapa ya? Harusnya bisa diperkirakan ini. Ya sekitar 250 tahun yang lalu ini. Ya. Kemudian tadi ada yang apa? Nah ini ada yang menarik ini, bahwa ternyata di manuskrip Batak itu sudah ada di British Library. Di mana itu? British? Inggris. Ya, dan bekerja sama dengan Universitas Hamburg di Jerman. Ternyata di sana ya, di Inggris itu di library-nya, perpustakaannya itu ada manuskrip Batak. Ya, tapi kalimatnya Islam lah. Iya, ada penggalan. Tapi ada nggak kalimat tulisan Bataknya? Kan ada manuskrip Batak itu. Ya, tulisannya ada Batak. Itu perlu loh. Jangan-jangan maksudnya manuskrip Islam. Bukan, itu adalah manuskrip Batak karena dia diisinya itu aksara Batak, Pak. Aksara Batak kuno yang itu, yang tulisannya seperti ini ya. Baik. Itu aksara Batak. Ini aksara Batak kuno. Nah, ini aksara Batak kuno dan ini tulisannya ya. Ini tulisannya. Itu agak ke atas. Ini adalah aksara Batak. Iya. Tapi menyinggung tentang Islam. Islam. Ya, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tahun berapa? Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di aksara Batak. Ini harus ditelusuri nih. Ternyata Islam itu kapan masuk di tanah Batak? Tanah Batak itu yang mana aja maksudnya tanah Batak? Kan semua Batak Toba, semua Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah itu Batak. Dan ternyata pada tahun 2022 muncul publikasinya. Ini publikasinya 2022. Berarti itu harus ditelusuri itu. Ternyata di British Library ada aksara Batak yang di dalamnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim dan pengaruh Islam lainnya. Apa itu? Pengaruh Islam lainnya apa aja? Mungkin apa ya? Nah itu perlu. Pengaruh Islamnya cuma ada. Ini ada nggak kita kalau diperbesar itu mau menemukan lagi itu di mana ini? Itu kalimatnya Bismillahnya di mana adanya? Saya mau penasaran saya. Oh, tertutup itu sebenarnya ada kami buat besar tapi tertutup ini tuh Pak, nggak bisa dilihat. Tertutup tembok itu? Iya. Waduh sayang banget. Iya, Saya penasaran apakah tulisannya tetap kayak Arab juga Bismillahirrahmanirrahim? Dia seperti Arab juga, tapi dia nggak seperti Kaligrafinya sekarang. agak beda. Gitu. Jenis kaligrafi lama. Beda, betul. Ini 2 lembar lontar berisi ayat Al-Quran surah Al-Fat 29. Jadi ini dulu di zaman itu ya, manuskrip Batak itu ternyata sudah ada ayat-ayat Al-Quran di daun lontar. Dan ini kulit kayu alim atau gaharu. Kulit kayu gaharu udah dijadikan alat kertas untuk menulis manuskrip tentang Islam ya. Tentang Islam. Terus saya kira apa lagi ya? Oh, ini tokoh-tokoh Islamnya saya kira penting ini. Tapi saya nggak tahu ini asli nggak ini. Ini lukisan yang ditulis oleh seorang pelukis. Haji Abu Bakar Yakub, seorang ulama Medan yang sangat aktif, bukan hanya berdakwah tetapi juga menulis, termasuk menulis syair keislaman yang terkenal pada era 50 sampai tahun 70-an. Haji Abu Bakar Yakub. Ini Yusuf Suaib. Ini Yusuf Suaib salah satu tokoh pers yang memimpin berbagai harian berita di Sumatera Utara. Terakhir jabatannya apa ya beliau? Buku karangan yang terkenal dengan kontroversinya Yusuf Suaib tumbuh sebagai termasuk seorang pemikir Islam yang berani melakukan reinterpretasi dari pemurnian agama Islam. Ya, ini namanya Yusuf Suaib. Kemudian ini siapa ini? Ini nggak ada apanya nih? Ini kayaknya sama yang atas. Oh, ini sama. Siapa? Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan. Iya. Ini foto beliau, pendiri apa ya? Tarekat Naqsabandiyah ya. Seorang ulama, ahli fikih, sufi dan pemimpin Tarekat Naqsabandiyah pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 ini masih
berpengaruh di Sumatera Utara. Jadi tokoh-tokoh politik yang mau jadi gubernur ya ini harus datang ke tarekat Naksabandia itu. Kemudian ini Syekh Mustafa ini. Nasutionnya kok nggak ada? Apa? Nasution ini. Coba nanti telusuri. Ini tolong ini yang pengelola. Ini kalau nggak salah marganya ada Syekh Mustafa Hussein Al-Mandili. Mandeling kan bermarga Pak Mandeling. Ulama besar Mandeling yang berjasa mendirikan pondok pesantren. Coba di zoom. Mustafa Purba Baru Mandeling Natal Sumatera Utara sebuah pesantren. Ayah saya sekolah di sini. Mustafa ayah saya uwak saya. Setahu saya nih Mustafa Nasution mirip saya apa hidungnya kan? Ya coba itu harus ada. Ini kan Al-Mandili ini kan nama daerah, bukan nama dia. Karena dia di daerah Mandeling, jadi supaya di Arab sana dikenal. Misalnya saya Taufik, saya kan dari Indonesia, karena saya Sumatera dibilang Taufik Medani atau Sumatera Utara atau apa gitu. Jadi setahu saya ini ada marganya Nasution, ya, bukan karena saya Nasution, ya, tapi karena setahu saya nih semarga dengan saya Abdul Wahab. Ini siapa nih? Yang tadi Bapak lihat di sana Ismail Abdul Wahab. Kemudian ini Tengku Fahrudin, penulis ulama dan ketua Majelis Syar'i tahun 31. Ini Tengku. Di atas itu Buya Hamka ya? Iya. Wih, kok beda ya Buya Hamka dulu ya. Ini masih muda ya. Iya. Tahun 40-an itu Buya Hamka jam kan fotonya waktu masih umur mungkin 40. Ya, Mbak apa tadi? Rahma. Mbak Rahma sudah menemani kami. Ya, ini coba ini deh. Biar masuk deh. Assalamualaikumnya terakhir. Tanggal 12 September 2019. Siapa yang dulu ini ya? Pak Edi Rahmayadi. Oh, Pak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kepada teman-teman yang akan membuka dan mengelola laboratorium PAI dan juga perpustakaan PAI ini sebagai referensi bagi teman-teman di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elemen Islam di Bagus. Bukan di manuskrip Batak yang tersimpan di Museum Inggris. Inggris ada itu bukan manuskrip. Ternyata manuskrip Batak itu isinya Ada kata Islamnya seperti Alhamdulillah, Bismillah. itu menunjukkan bahwa di tanah Batak Islam sudah ada sekitar tahun. Nah, manuskrip dari tahun ini. Itu juga yang ini. Dari bambu bisa, dari aren bisa. Museum koleksi Museum Sejarah Museum Dr. Ali Akbar Peneliti BRI di Museum Sejarah. Yang diteliti ini Pak Musab yang berilmu. Oh, udah ada iluminasi ya, hiasan ya. Kalau kami namanya NASA kaligrafi. Di Batak Selatan bahwa pada tahun 1992 itu Presiden Soeharto meminta Bayi Al-Quran untuk Oh, pernah ya? Ya Allah. Berarti kalau ada Batak kayak gini ya? Iya. Oh, ini iluminasi Aceh. Ini Ini ulama-ulama yang terkenal dari Sumatera. tahap langkah ini untuk pembayaran Jakarta manuskrip risalah mantik ilmu mantik Musab tertua dan misteri kolofon. Kalau kan itu adalah tanda dari penemu yang diisi seperti tulis tahun 10. Tulis tangan? Iya ini kalau dibaca juga di bacaannya ini. Tahun 1074. Iya. 1070 Hijrah Masihnya. Dia selesaikan di hari Sabtu. Yang ini sama ini ya? Ini dari kulit kayu. Ini kulit kayu ya? Ini Kayu apa ini? Ini kayu daluang. Kayu apa? Alim juga bisa, kayu gaharu juga bisa. Oh, ini bisa jadi apa untuk apa? Museum Laboratorium PAI contoh. Ntar seperti ini. Pada tahun 2022 muncul publikasi unsur Islam dalam manuskrip Batak. Koleksi British Library. Tata pamernya yang baru. Dulu nggak seperti ini tata pamernya. Ini 2026. Ada Islamnya, jadi dia medianya gabung kan. Jadi orang datang kemari kan tertarik juga. Oh, ini banyak ayat Al-Quran yang kita baca. Profesor Rusmin Tumanggor disinggung itu ayat itu. Kalau di bukunya itu. Tulisannya Pak, ini kita ini.
Makanya kalau pakai kaca pembesar, mohon maaf ya saya agak cerewet ya. Iya. Kalau pakai kaca pembesar, jadi kita langsung lihat ya Allah beginilah aslinya. Kalau itu kan nggak asli. Iya.